Susahnya kita ini pejabat hati penjahat, penjahat hati pejabat. Pura-pura pakai salam Islam, nama di KTP nama Islam, innalillahi, ujung-ujungnya PKI. Ada Pancasila, dirubah-rubah. Ini sakit jiwa semua ini. Betul apa betul? Itu yang perlu dirapi tes. Diukur IQ mereka, diukur lobus parietal mereka, lapisan otak besar, gri meter, periksa otak mereka, betul nggak punya kompetensi. Persoalannya pemimpin kita ini amatiran. Ibrahim menggambarkan pemimpin baik dalam aspek kehidupan pribadi, memimpin diri sendiri, aspek kehidupan rumah tangga, aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Menggambarkan seorang leader, pemimpin, leadership, membias kepada kepemimpinan. Ancaman 3 kali datang, siang malam. Malaikat datang memberitahukan, Ibrahim, engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra. Tersadar Ibrahim. Kenapa Ibrahim sadar? Dia baru ingat 13 tahun yang lalu dia pernah berdoa di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, memohon kepada Allah meminta seorang putra tercinta. Datanglah anak sematawayang. Ibrahim ini dalam kisah pernah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 lembu, 100 ekor unta, hampir 1500 ekor. Namanya manusia ada sifat riya di dalam diri. Coba tanya para ulama dalam kitab Tadbirul Ghafilin, itu ada, saya pernah baca. Lalu dia datangi oleh malaikat 3 kali dalam mimpi, hai Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Dia tawarah, bertanya-tanya Ibrahim, apa betul mimpi ini datang dari Allah? Karena pada waktu dia mengorbankan 1400 kurban, masyarakat di kalangannya itu di Langsa waktu itu, Kabupaten Langsa, Nanggro Aceh Darussalam. Ibrahim pernah ke sini. Masyarakat memuji Ibrahim. Masya Allah, luar biasa Ibrahim. 1500, hampir 1500 ekor engkau kurbankan di hadapan Allah. Namanya manusia. Inilah dia. Apalagi orang Indonesia makin dipuji, melambung tinggi sampai mekar hidungnya. Ini sifat suka dipuji ini yang bikin jatuh pejabat-pejabat kita. Betul apa betul? Sombong, pencitraan, manuver politik, reaksi di masyarakat, gaduh. Bukan dari bawah, dari atas yang sering bikin. Sudahlah, makanya ini barang ini bisnis kok. Berhentilah, ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Lalu kan Ibrahim bilang, jangankan itu, jika Allah berkehendak saya punya keturunan, akan saya persembahkan sebagai kurban. Pertarungan psikologis antara seorang pemimpin dengan janji yang diucapkan. Joko Widodo dengan saya bersumpah demi Allah. Gubernur Aceh, saya bersumpah demi Allah. Anggota parlemen, saya bersumpah demi Allah. Sumpah nasar di hadapan Allah akan ditagih lewat ucapan. Ini makanya ada tajuk di dalam televisi bergensi, dialog bergensi, para pakar-pakar dengan kualifikasi kemampuan qualified. Mereka bertarung dalam dialog TV One dengan tajuk Jokowi marah. Dengar cerita ini, Ibrahim pun sempat marah waktu menyembelih, menggorok Ismail tidak mempan, jangankan terkelupas, luka pun tidak. Marah Ibrahim, membanting pisaunya, batu berbicara. Kalau saya bilang pisau, dalam catatan sejarah bukan besi, batu. Karena waktu zaman Ibrahim adalah zaman batu. Jadi ketika dia dialog begini, Ibrahim katakan, anak diberikan oleh Allah, kalian tahu, saya serahkan kepada Allah sebagai kurban. Dia tidak bangga dengan 1400 ekor yang dia kasih kepada Allah sebagai kurban. Kita baru 1 ekor, ditulis di perut Jokowi. Kurus lagi itu sapi. Ditayangkan semua televisi. Nah ini Ustaz Yaya mau datang, musuh diancam duluan. Semakin kau ancam, semakin kurimbas. Di daerah kafir saya rimbas, apalagi daerah Muslim begini.
Tanggung jawab Islam ada di pundak orang Aceh. Saya sebagai pendakwa, di pikiran saya, di dalam jiwa saya ajarkan kepada anak istri saya, jadilah dengan 3 prinsip. Antum jadi muslim, 3 yang antum lakukan. Apa? Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan mengambil, mencuri barang orang. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi pikiran dan diri orang lain. Apapun status dan derajatmu, apabila antum nanti jadi pejabat, jangan berhati penjahat. Apabila antum jadi penjahat, jadilah penjahat sejati, jangan berhati pejabat. Susahnya kita ini pejabat hati penjahat, penjahat hati pejabat. Pura-pura pakai salam Islam, nama di KTP nama Islam, innalillahi, ujung-ujungnya PKI. Barang sudah baik-baik mau diperas oleh tukang-tukang peras. Sasaran empuk dalam sebuah sistem bernegara. Kenapa? Karena ketidakmampuan masyarakat Indonesia. 60% pendidikan mereka, kualifikasi dalam kompetensi kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Dikunyah habis oleh para politikus jahanam. Dikunyah habis. Bahkan mohon maaf, partai Islam pun seolah-olah tidak ada siksa untuk bermain secara kompetensi di dalam kemampuan berpolitik. Disiksa oleh komunis. Berdiri seorang pemimpin, apabila ada komunis, saya gigit. Kenapa tidak gigit sekarang? Janji-janji inilah yang membuat pemimpin itu tertekan secara psikologis. Ibrahim pun begitu. Ditagih oleh Allah, mana janjimu Ibrahim? Tapi Ibrahim ini orang yang beriman, beda dengan Pak Jokowi. Beda, kualifikasinya beda. Klasifikasi dalam konteks keimanannya beda. Ibrahim Abu Anbiya, bapak dari semua nabi. Rasulullah Sayyidul Anbiya. Komparasi, kemampuan, relevansi yang kuat antara proses sejarah yang membenarkan ketauhidan itu dari ajaran Ibrahim. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diletakkan dalam pengakuan kita ketika takbir Allahu Akbar. Sesungguhnya sholat hidup dan matiku, ibadahku hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nggak usah takut dengan barang itu. Barang itu ada. Imunitas kuat 14 hari. Anggaplah tubuh kita ini inkubator. Dia berdiam di dalam tubuh kita 14 hari, imunitas kuat, mati sendiri corona itu. Ada ahli fisika di sini, metafisika, ilmu yang tidak ada dalam jangkauan kemampuan rasio. Tetapi ilmu fisika, ilmu astronot, dikatakan bahwa corona itu adalah lapisan tipis matahari, corona, atmosfera bumi. Di lapisan paling tipis matahari, apabila nampak pada cahaya keabu-abuan. Nanti kalau gerhana matahari penuh baru kelihatan, oh itu ada corona, berduri. Maksud saya apa ini? Mau sok jadi seorang zoologi? Bisa disaksikan apa dalam istilah biologi itu, Ustaz? Kalau melihat sesuatu yang secara makroskopik and mikroskopik, begitu kan? Melihat sesuatu yang tidak jelas secara kasat mata itu disebut dengan mikroskopik. Secara kasat mata tidak pernah terlihat, dokter juga tidak pernah mengumumkan. Ini yang mati di rumah sakit gara-gara corona begini. Mana masyarakat mau lihat betul nggak corona? Kalau Ibrahim kan jujur. Il sini il. Ya bah, duduk di depan. Duduk, diam-diam. Ada apa bah? Udah duduk aja. Abah mau kasih tahu. 3 kali abah mimpi, abah diperintahkan untuk menyembelih leher antum. Dengan respon yang cepat, Ismail berkata, lakukan wahai ayahku. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku seorang, insya Allah, tergolong orang-orang yang sabar. Tidak ada lantas jangan bahasa takut. Bagaimana COVID mau hilang? Komentatornya tidak pakai assalamualaikum. Orang Islam. Betul. Ente kalau berdiri, selamat pagi. Ya, corona bilang memang pagi ini sampai bila sore.
nama Ahmad. Salam tidak. Setiap salam itu ada berkahnya. Penyakit lari. Cobalah kalau tampil di televisi bicara dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wah, baru mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Kalau bilang selamat pagi pada jam 10, orang di Papua sudah siang. Saya lama 16 tahun di Papua. Apa bilang selamat sore, orang di Papua sudah malam. Yang paling tepat assalamualaikum, baru dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Om Opa, Oma, kan begitu. Terus ke belakang. Karena saya Manado, panggil nenek itu Oma, Opa. Ini Opa yang ceramah. Kan begitu salamnya. Supaya dibalik salam itu, dibalik ayat itu lari penyakit. Makanya Ismail katakan, wahai ayahku, lakukan dengan cepat. Segera lakukan secara rapid test, swab test. Lakukan dengan cepat, rapid test. Yang di rapid test adalah secara diagnosa Corona dan COVID-19. Tidak pernah merapid test kejiwaan bangsa kita yang sedang sakit jiwa ini. Sudah baik-baik ada Pancasila, diroba-roba. Ini sakit jiwa semua ini. Betul apa betul? Itu yang perlu di rapid test. Diukur IQ mereka, diukur lobus parietal mereka, lapisan otak besar, gli meter. Periksa otak mereka, betul nggak punya kompetensi? Persoalannya pemimpin kita ini amatiran. Ya salli wa sallim